wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nepi Mulyadi SPD, CGP Angkatan 6 dari SMKN 1 Sawalunto. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul: membangun budaya positif dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nama peserta Nepi Mulyadi SPD. A. Latar belakang. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif. Peserta didik menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan. Peserta didik mentaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan orang lain, seperti di depan anggota OSIS, di depan guru, dan yang lainnya. Keteraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran dan dari dalam hati mereka masing-masing. Keteraturan tersebut bukanlah sebuah kebiasaan, akan tetapi ketakutan dan mencari perhatian. Seyogianya lah sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekasan dari sekolah itu tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaannya adalah bagaimana budaya positif dapat tumbuh dan tertanam dalam proses pembelajaran. Bagaimana budaya positif dapat terbiasa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler? Harapannya, jika budaya positif mengakar dalam diri setiap peserta didik, maka secara tercipta profil pelajar Pancasila. B. Tujuan: menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. C. Tolak ukur: peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar mengajar. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. D. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan: sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan, terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila.
Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang E, dukungan yang dibutuhkan. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut hasil kesepakatan bersama dengan kelas 12 TKJ SMKN 1 Sawalunto berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama dalam bentuk budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sikap dan budaya kita di sekolah. Jadi hal yang sangat penting diterapkan di sekolah dan ini merupakan kultur dari sekolah kita SMK Negeri 1 Sawalunto. Dan di awal pembelajaran ini ya Bapak akan meninjau sikap positif ataupun keyakinan Ananda terhadap sikap-sikap yang selama ini berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah. Dan ini akan berpengaruh nanti terhadap kesepakatan kelas kita. Setelah kita yakin, maka kita sepakati bersama, dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan tentunya nanti ini tidak akan pernah kita lakukan. Dan yang pertama ini keyakinan kelas kita yang pertama ini adalah datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini yakin nggak kita perlu ada di sekolah ini? Perlu. Dan sepakat kita datang tepat waktu semuanya? Sepakat. Nah, berarti kalau yang sering hadir terlambat ini tidak boleh. Nah, kalau ini merupakan keyakinan kita untuk mencapai visi kita bersama dan untuk mencapai nilai-nilai, terutama nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh pemerintah terhadap karakter siswa, maka poin pertama ini harus kita laksanakan. Kemudian poin yang kedua, menghormati guru. Sikap positif yang kedua ini yakin kita nggak perlu. Perlu atau tidak? Yakin kita? Nah, berarti kita dilarang mencemooh guru. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai teman. Perlu menghargai teman? Dan kita sepakat ini keyakinan kita bersama. Dan kita sepakat untuk membuat kesepakatan kelas ini. Kemudian yang keempat, bersikap jujur. Nah, bersikap jujur sepakat? Sepakat. Berarti ini keyakinan kita bersama ya? Kemudian yang kelima, rendah hati dan baik kepada orang lain. Sepakat? Kemudian yang keenam, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Sepakat? Semuanya sepakat ya? Peraturan yang telah ditetapkan dan tata tertib bersama ini sepakat kita laksanakan. Kemudian yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Nah, sekarang kalau memang sudah sepakat, Bapak ingin ada sikap positif lain yang ingin Bapak harapkan itu dimunculkan dari Ananda semuanya. Contohnya apa yang belum?
ada di sini. Nah, silakan ditambahkan. Kenapa? Yang lain silakan siapkan sikap positif lainnya yang perlu kita sepakati. Disiplin. Pakai contoh ya, Pak? Maka ya nggak usah pakai contoh. Nggak, yang tidak tampak berarti tidak disiplin atau tidak teratur. Ini kesepakatan kelas kita dan kita harapkan ini diterapkan sampai kita tamat. Baju Senin Selasa Rabu Kamis Pak, dan Senin Selasa Kamis. Pakai baju. Sesuai hari, Pak. Pakai baju sesuai hari. Contohnya udah, Pak. Ya, nanti silakan ditulis. Tidak, oh iya. Bertanggung jawab. Nah, ini merupakan sikap-sikap positif yang harus kita bangun di sekolah kita. Tidak bertanggung jawab. Nah, lanjut. Siapa lagi? Nah, silakan. Tina. Silakan. Menunjukkan kekayaan Senin Selasa Kamis Kamis. Nomor 10. Silakan. Pakaian sesuai. Ya. Jadi disiplin nggak, Pak? Ini menggunakan nggak, Pak? Berarti itu lawannya. Dan ini tidak dibolehkan. Yang di sebelahnya ini tidak tampak seperti, artinya tidak dibolehkan. Memakai pakaian sembarangan. Oke. Akhirnya udah. Ya, contohnya. Masih ada yang lain yang ingin dituliskan keyakinan kelas kita bersama, dan ini merupakan sikap-sikap positif yang perlu kita tanamkan baik di kelas maupun nanti di sekolah, dan nanti pulang ke rumah pun sikap-sikap positif seperti ini perlu diterapkan. Silakan. Masih ada sikap positif yang lain? Sholat berjamaah, silakan dituliskan. Bayar uang kas. Bayar, Bayar uang kas, Pak. bayar uang kas, ya perlu itu. Karena ada teman itu yang nggak disiplin, kalau jajan bisa, tapi kalau bayar uang kas seribu nggak mau. Kegunaannya kan buat sosial kita bersama, misalnya ada teman yang sakit, atau nanti kalau perlu lagi buat jalan-jalan misalnya. Sholat berjamaah, Tidak sholat. ya, tidak sholat, tidak dari Tidak sholat. sholat. Oke, sholat berjamaah dan tidak sholat. Ada lagi sikap positif berikutnya, dan ini perlu kita budayakan di sekolah kita, terutama kelas 12 TKJ. Ada yang lain? Bis? Leo? Siapa yang lain? Budaya positif, dan ini merupakan sikap-sikap positif kita di sekolah, di kelas, maupun nanti di rumah. Kan positif tuh, Pak. Apresiasi itu namanya. Ya, apa Dulu itu? memberikan Bukan apresiasi. kecuali, Pak. Bukan lagi kecuali deh, Pak. Nah, silakan sikap positif yang lain yang perlu kita tanamkan di Terus sekolah tidak? kita. Tidak, nah. Tidak. Silakan. Dan ini nanti akan menjadi keyakinan kita, kemudian akan menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi ini sebetulnya masih banyak keyakinan kelas lain yang ini perlu kita tanamkan di kelas kita terutama, dan nanti dari keyakinan ini lahir kesepakatan kita bersama, dan ini akan menjadi budaya positif yang ada terutama di kelas kita, nanti juga di sekolah kita, dan nanti akan Bapak harapkan ini terbawa juga ke rumah. Yang pertama ini datang tepat waktu. Nah, ini kita harapkan 12 TKJ semuanya hadir ke sekolah datang tepat waktu. Kemudian menghormati guru. Ya, hormat kepada guru itulah adalah hormat kepada kedua, setelah hormat kepada kedua orang tua. Ini keyakinan kelas kita, dan ini akan menjadi kesepakatan kelas kita, dan Bapak harapkan memang ini kecil sepertinya kegiatan-kegiatan seperti ini, tetapi dampaknya terhadap kehidupan itu tidak akan Anda rasakan dalam waktu singkat, tapi investasi pendidikan
pendidikan ini akan Anda rasakan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau puluhan tahun ke depan, atau bahkan nanti sampai tua terasa dampak dari keyakinan kelas kita. Ketika kita bersikap positif, itu akan melahirkan kebudayaan ataupun kebiasaan yang itu sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Nah, dari mulai datang tepat waktu, menghormati guru, menghargai teman, bersikap jujur, rendah hati dan baik kepada orang lain, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, kemudian yang ketujuh membuang sampah pada tempatnya, disiplin, bertanggung jawab, menggunakan pakaian sesuai hari yang telah ditetapkan, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, dan terakhir tadi guru memberikan apresiasi terhadap muridnya, terutama murid-murid yang berbudaya positif dan berprestasi di sekolah. Nah, dari 12 ini masih ada tambahan? Cukup? Dan berusaha untuk menerapkannya. Nah, mari kita bersama-sama untuk menerapkannya, karena keyakinan itu adalah hal utama untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, karena pembelajaran yang paling penting ini adalah bersikap positif, bersikap yang akan menjadikan kita menjadi manusianya manusia. Ya, artinya manusia yang mempunyai karakter, dan terutama untuk Anda itu tercipta karakter-karakter profil pelajar Pancasila pada Anda semuanya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nando, Aziz. Ini terlambat Pak. Nando sama Aziz tahu jam berapa kita masuk? Jam 20 Pak. 7.30 sekarang jam 8 lewat Pak. jam 8 lewat. Bagaimana cara Nando sama Aziz untuk mengejar ketertinggalan pelajaran sama Bapak? Kalau 17 kami bisa nanya pada teman Pak. Tertinggal. Dan untuk besok bagaimana? Apakah masih terlambat atau bisa memperbaikinya untuk hari besok? Ya Pak. Selalu diperbaiki Pak. Ya, baik. Silakan duduk. Ya Pak. Makasih Pak. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita, untuk pakaian hari ini pakaian apa Yuda? Baju jurusan. Pakaian jurusan. Sekarang pakaian batik. Kira-kira kenapa Yuda tidak memakai pakaian jurusan? Baju kita ada sempit Pak. Baju Yuda udah sempit. Ya Pak. Jadi bagaimana solusi yang tepat kalau baju sempit dari Yuda? Beli baru lagi Pak. Beli baru lagi. Ya Pak. Diperbesar bisa? Berapa? Diperbesar bisa? Enggak. Bisa Pak. Enggak bisa, beli baru lagi. Ya Pak. Sampai kapan? 1 minggu ke depan Pak. 1 minggu ke depan. Jadi untuk minggu depan berarti sudah memakai baju jurusan kembali. Bisa Pak. Bisa? Ya, baik. Terima kasih Yuda. Ya Pak. Astagfirullahaladzim. Taufik, kamu buang sampah di sini, Taufik. Iya, Taufik. Tahu kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Taufik? Apa, Taufik? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan keyakinan kita bersama-sama dan telah kita sepakati bersama. Kira-kira bagaimana solusinya, Taufik? Membuang sampah pada tempatnya. Silakan buang sampah pada tempatnya, Taufik. Silakan dibuang ke tong sampah. Nah, silakan duduk, Taufik. Ketika Taufik membuang sampah sembarangan, kira-kira apa efek dan dampaknya kepada kita bersama, terutama di kelas dan di sekolah kita? Bisa menyebabkan kotor, bisa menyebabkan apa lagi? Menyebabkan bau yang tidak sedap, apa lagi? Itu aja. Ya, ketika kita membuang sampah sembarangan, bisa jadi menyebabkan sesuai yang Taufik sampaikan, dan juga bisa menyebabkan orang di sekitar misalnya jatuh karena sampah kita, dan
pandangan kita ketika melihat sampah berada di dekat kita itu tidak enak atau tidak bagus. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana topik? Tidak akan diulangi lagi dan kita berusaha untuk tertib, terutama membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Taufik sudah membuang sampah pada tempatnya. Ini terkait juga dengan pelatihan yang Bapak lakukan. Ini ada pelatihan guru penggerak. Jadi ada yang pertama ini yang mempengaruhi karakter manusia. Jadi ada yang mempengaruhi karakter manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini berpengaruh tidak hanya berpengaruh dari siswa, tetapi juga berpengaruh oleh guru. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah ini. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, nah ini konsepnya ya kita di keluarga masing-masing kita akan bertahan hidup itu yang pertama itu memenuhi kebutuhan fisiologis, baik itu dalam bentuk makanan, kemudian dalam bentuk sandang, pangan, papan, ya rumah, kemudian juga ya pakaian dan kebutuhan optimal lainnya seperti ya kendaraan dan alat komunikasi. Ini kita perlukan untuk bertahan hidup. Nah kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan perasaan itu. Dari sekolah dan juga dari berbagai berbagai organisasi sekolah seperti suku warga sekolah itu juga mengadakan persatuannya. Makanya sering dikatakan saya lebih baik tidak punya satu musuh. Satu musuh itu sangat berat bagi saya daripada teman memang cenderung bagi kita terutama di SMK sekarang ini bebas. Ya, dan di aturannya rambutnya susah, bebas. Saya ini bebas. Rambut saya terserah saya. Ini mahkota saya. Apa sekolah yang ngatur? Ada anak yang beranggapan seperti itu. Nah, tetapi nanti akan ada hasilnya dalam bentuk ada 3 konsep yang telah ditetapkan oleh ahli, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, ketiga konsep ini akan berlaku di pendidikan jika anak-anak itu memahami diri pribadi masing-masing dan memahami kelompok dan memahami instansi. Nah, jadi barulah instansi itu akan menjadi orang yang berhasil dan waktunya akan menjadi orang yang berhasil. Nah, kalau sudah memahami, nah kemudian kebebasan itu harus kontrol. Dan kalau bebas dan tidak tergantung dengan ruangan ini saja. Kita belajar bukan dalam skop ruangan kecil ini saja, tapi skop belajar kita banyak, bebas. Di alam liar pun kita bisa belajar. Dan bahkan orang yang belajar di alam liar itu bisa jadi lebih berhasil daripada orang yang belajar di dalam kelas. Ya, karena masing-masing kita berbeda kualitas dan tantangannya berbeda. Kemudian ada penguasaan. Ini diakui. Ya, saya Yola dan saya ingin diakui oleh teman saya seperti ini. Ada penguasaan seperti itu. Dan ini 5 konsep yang akan mempengaruhi sikap manusia. Ya, termasuk bukan hanya Anda, termasuk juga Bapak Ibu itu terpengaruh kepada ini. Ya, 5 konsep ini. Nah, nanti akan lahir ya dalam suatu instansi. Nah, ini ada identitas gagal itu dalam bentuk hubungan, kemudian ada identitas sukses ini dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini akan mendukung kalian menjadi orang
yang sekarang punya masalah ataupun tidak tahu bahwa itu salah, itu harus divaliditaskan, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian distabilkan integritas. Itu konsep pendidikan dan pembelajaran di instansi kita, di sekolah kita. Pendek sepakat dan tidak? Enggak. Yang laki-laki berambut pendek sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Kemudian datang tepat waktu, sepakat atau tidak? Datang tepat waktu, sepakat. Kemudian semuanya sepakat atau tidak? Duduk yang rapi, sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Bersalaman dengan guru ketika berbicara, berkata-kata yang sopan, sepakat atau tidak? Sepakat. Berkata yang lembut, sepakat. Sepakat. Nah, ini keyakinan kelas, berarti sepakat. Nah, karena kalau kita sudah sepakati, misalnya ada yang rambut gondrong, datang sembarangan di sekolah, kemudian itu ananda yang menanyakan, dan itu disepakati baik itu di dalam kelas maupun di sekolah. Ya, kalau enggak, komunitas ini pasti hancur. Kalau ada orang yang melanggar aturan kesepakatan kelas, pasti hancur. Nah, misalnya sepakat tidak mengganggu teman ketika PPM, sepakat, tetapi nanti ada yang mengganggu teman. Sepakat ketika PPM tidak menggunakan HP, misalnya ketika yang tidak diminta menggunakan HP, misalnya penggunaan HP ketika yang diminta oleh guru baru digunakan, sepakat. Tetapi jika tidak sepakat, maka PPM itu tidak digunakan. Termasuk juga pakaian. Sepakat semuanya memakai sepatu hitam. Karena sering Bapak temukan di atas banyak sepatu hitam. Sepakat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya. Kalau tidak, itu Bapak tanyakan kenapa tidak? Ya, tujuan awal membentuk seragam sekolah itu ya, agar kita berjaya. Yang miskin menuntut orang tuanya. Mak, Pak, sepatu siapa terancam? Mana awak mak, Pak? Kamu dulu bisa, Pak ada miskin ada awak mak. Apa nanti orang tua? Nah, tujuan adalah untuk keseragaman dan agar tercipta ya pembelajaran yang terjadi. Ada, jadi tidak ada orang yang terjadi sepatu bawah hitam, dua kawan terancam menggilek-gilek putih, warna emas, warna merah, macam sepatunya. Ya, jadi tidak ada anak-anak yang misalnya di bawah ekonomi rendah itu merasa rendah diri di sekolah. Dan anak yang kaya tidak merasa tinggi hati di sekolah, tidak merasa sombong. Tujuannya seperti itu sekolah menetapkan. Nah, kalau dibuat bebas, ya akhirnya akan banyak timbul konflik di dalam sekolah itu. Makanya ada peraturan sekolah. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Ya, kalau cita-cita mungkin ya, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi wali kota, nah, ini kapannya ya, tetapi pernahkah kalau berpikir menjadi orang yang bisa yang mempunyai karakter, yang bisa melakukan perasaan orang yang menyenangi orang-orang yang ini masa depan. Ya, keyakinan ini harus sudah ada di kelas 11 TKJ. Apa kesepakatan kita di kelas dan di sekolah, kemudian apa yang ingin kita capai di masa depan menurut sadar di kelas 11 ini. Setelah tamat sudah tergambar
Arafat setelah tamat ingin kuliah di Universitas Riau atau di Pondok Pesantren Riau. Itu udah jelas, artinya kedepannya udah jelas. Ananda juga lain seperti itu. Ya, setelah tamat saya sudah harus kuliah, saya sudah harus bekerja. Nah, targetnya sudah ada. Jadi kalau sekolah itu kelas 11 itu sudah jelas fokusnya kemana setelah tamat. Kalau kelas 12 itu sudah eksekusi langkah. Kalau eksekusi langkahnya membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Ya, kemudian ya, kalau yang tua-tua sudah banyak kendaraan, berceritalah dengan orang yang sudah tua. Mereka sudah banyak pengalaman. Dan berceritalah dengan orang-orang yang sudah sukses. Bacalah buku orang-orang yang sudah sukses. Jangan dibaca status orang galau saja. Ya, kalau Anda sering baca status orang galau, akhirnya Anda galau juga. Ya, baca buku orang-orang sukses, bacalah buku para pelawak pejuang. Nah, nanti itu akan mempengaruhi diri Anda masing-masing. Ya, kamu ke satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Malahan ada teori yang menunjukkan trial and error. Coba terus salah, coba terus salah, coba terus salah, sampai coba terus ini menjadi benar. Ya, sama belajar komputer, Pak salah Pak, nggak jalan, coba terus. Pak nggak jalan, coba terus. Pak nggak jalan, coba terus. Caranya gimana? Cari metode lain. Metode lain dari mana? Cari Google, tanya sama teman, tanya sama guru. Kalau nggak bisa sama guru, tanya sama penghafid. Nah, oh bapak benar, bapak yang udah tua, dia udah agak kurang ilmunya. Tanya sama penghafid, tanya sama yang lain. Semakin yakin, tanya ke Google atau tanya ke YouTube. Nah, karena teknologi sudah banyak. Guru itu fasilitator sekarang, bukan sumber ilmu pengetahuan. Data digital. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan sekarang itu apa? Uang. Ya, uang. Kita butuhkan sekarang adalah uang. Sepakat kita butuh uang semuanya. Ya, termasuk bapak yang membutuhkan uang. Nah, jadi cara efektif untuk mendapatkan uang itu adalah bekerja. Itu cara efektif. Mencuri jelas dosa. Mengambil hak orang lain jelas dosa. Kita butuh uang, berarti kita butuh cara untuk mendapatkan uang. Cara mendapatkannya adalah dengan bekerja. Nah, sekarang kita bandingkan orang bekerja di sawah itu bekerja dengan orang yang bekerja di kantor, misalnya mana yang lebih besar? Di kantor kalau jumlah sawahnya sedikit, tetapi kalau yang punya sawah ini dalam jumlah banyak dan dia mengatur sawah ini, bisa jadi pendapatannya lebih tinggi daripada orang di kantor. Ya, tetapi kalau jadi pekerja, tukang pacul benar ya. Ya, tukang bersih-bersih, dia bekerja juga. Dia dapat uang, anggap saja satu hari dia dapat 100 ribu. Nah, bagaimana yang efektivitas ini, cara mendapatkan uang ini, Anda bekerja cerdas, bekerja efektif, uangnya mengalir lebih banyak. Itu yang harus dipikirkan. Ya, misalnya kita buka usaha. Nah, usaha itu dijalankan tidak hanya oleh kita, dibuka cabangnya. Nah, itu cara efektif. Dan itu sesuai dengan hobi masing-masing, sesuai dengan skill masing-masing.
kabupatennya, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Padang Pariaman kalau nggak salah, itu dari dulu. Artinya tetapi mereka punya modal juga, modal uang yang banyak. Dan kalau untuk kampanye ini modalnya cukup banyak. Ya, kita kemarin pernah Bapak sampaikan itu mampu mengatakan 84% penduduk Indonesia pahamnya adalah ideal. Paham liberal itu salah satunya adalah mereka yang mau saja. Karakter yang berbeda, kemudian masalah berbeda. Karena memang ekonomi sekarang berada di samping bahwa lebih kembalikan kepada orang yang punya power. Itu cara efektif. Ada yang sekarang bekerja 1 jam jutaan dolar atau miliar. Kayak Bill Gates 1 jam itu hitungannya jutaan dolar. 1 jam. Nah kalau kita sebagai buruh dari pagi sampai sore itu kalau kepala tukang itu 150.000. Kalau anak buah tukang 130.000. Kalau buruh harian 100.000. Sehari dari pagi sampai sore. Tapi orang yang bekerja cerdas dan efektif 1 jam itu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, cara yang seperti itulah yang harus Anda cari. Ya, ada orang yang bekerja aja sekarang kantornya di kamar saya ada. Pernah dengar ya? Dia mengatur beberapa server termasuk server Singapura dari kamarnya aja. Nah, ini konsep segitiga distribusi. Nah ini ada di dalam instansi. Jadi ada hukuman, ada identitas sukses. Identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, distribusi hukuman. Nah, jadi nanti masuk bapak ya. Kalau misalnya terlambat, nggak ada belajarnya. Kalau orang siapa? Makanya juga ada dimana sebelum menjadi orang, sebelum menambah orang, kalau orang dia tidak nyaman untuk memimpin atau mengetahui. Kalau hukuman itu kan tidak nyaman ya. Kalau hukum sama guru tidak nyaman. Tidak nyaman untuk memimpin tidak jawab mereka. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman. Menguatkan untuk poin ada dalam jangka waktu panjang restitusi. Jadi sekarang itu lebih bagus restitusi. Korban mendapatkan keadilan. Ada ketika misalnya perkelahian orang yang bersalah dihukum. Pernah nggak Anda melihat Amerika kalau nggak salah ada kita itu anaknya dibunuh nih. Kalau hukum Islam harusnya nyawa dibalas nyawa ya, kalau mencuri dipotong tangan. Itu orang Muslim memaafkan orang yang telah karena sudah kalau sudah sampai ke tingkatan itu berarti karena sudah sampai manusianya manusia. Nah, kalau sudah sampai, maka sudah ada manusia ini ada otak kecil, ya, otak kecil, otak manusia, kemudian baru otak manusia. Konsekuensi ini tidak nyaman. Murid anak mendapatkan kekuatan. Nah, ini yang Bapak harapkan restitusi di lokal ini dan di sekolah ini. Ya, jadi restitusi itu Ananda sendiri
yang berhasil menguatkan keyakinan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama. Ya, kita sepakat dengan aturan sekolah, kita kuatkan, kita yakinkan diri kita masing-masing. Nah, ini hukuman perilaku pasif agresif, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek untuk konsekuensi, kemudian masalah terpecahkan. Nah, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi bapak tidak membangun sekolah ataupun sekolah tidak membangun agar siswa takut dengan guru, agar siswa tidak takut dengan kepala sekolah. Tapi yang ingin bapak bangun di sekolah ini, Ananda adalah menjadi murid yang belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Ini yang bapak bertanggung jawab untuk perilaku. Bapak pernah di SMP Hikmah Padang Panjang, ya di kampung. Tetapi kan ada, jadi minggu bahasa itu bagi yang tidak melaksanakan sesuai ketetapan kesepakatan bersama minggu bahasa tersebut, nanti masuk yang namanya mahkamah bahasa. Artinya diadili, ya artinya dapat hukuman. Dia temui bapak, Pak, saya tadi tidak berbahasa Inggris. Saya siap menerima konsekuensi atau hukuman dari bapak. Begitu kesadarannya, artinya dia bertanggung jawab. Atau misalnya Ananda menumpahkan air di sini, saya bawa makanan tumpah air di sini, harus ikan itu bukti tanggung jawab, harus dibersihkan. Kalau ada PC jatuh misalnya, nah PC jatuh, pecah, nah menggantinya itu bukti tanggung jawab. Atau kemarin ada yang duduk di Westafel itu di PDP sampai pecah. Nah itu harus diganti. Artinya itu konsekuensinya harus bertanggung jawab setiap perilakunya. Ya. Jadi kalau termasuk Ananda bertanggung jawab kepada orang tua ya. Ya. Misalnya berapa sebulan yang dihabiskan buat Ananda dari orang tua, minimal 1 juta. Uang yang dihabiskan 1 juta per bulan itu harus bertanggung jawab dengan hasil dan prosesnya belajar di sekolah. Nah, dari HP info, Leah berperubahan karakter, Leah hadir ke sekolah tepat waktu. Artinya 1 juta yang dikeluarkan oleh orang tua untuk investasi pendidikan Ananda bertanggung jawab dengan uang. Ya, jangan disia-siakan pengorbanan orang tua. Coba Anda pikir dia salah karena sampai buka kakinya. Coba dipikir ke batu bara misalnya. Kadang di lubang itu tantangan misalnya lewat di sana itu terbalik mobilnya. Ananda sebulan mendapatkan 1 juta. Bertanggung jawab nggak dengan 1 juta yang Ananda habiskan setiap bulan itu ke orang tua? Nah itu bukti tanggung jawab itu. Nah kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Setelah bebas, hukuman tidak ada di sekolah. Ya setelah tamat ya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan di dalam masyarakat. Dalam masyarakat ada peraturan juga. Nah, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa masalah Ananda? Ananda harus fokus untuk penyelesaiannya. Ya, apa yang bermasalah misalnya? Satu contoh saja, saya bermasalah dengan bau badan. Kalau saya berteman, itu teman banyak yang lari. Masalahnya bau badan saya sampai ke teman-teman dalam jarak 1 meter lebih misalnya, atau 1 meter kurang. Nah itu harus ada pemecahan masalahnya dari Ananda. Pertama misalnya ini mandi harus dirutinkan pakai parfum kembar. Kemudian pakaian ini harus dicuci setiap hari. Nah kalau nggak juga yang masih kita keluar misalnya ada terapi khusus. Nah misalnya ada yang mandi daun sirih untuk menghilangkan bau badan, atau dengan berluluran. Nah, itu untuk menghilangkan bau badan. Maka harus ada terapinya ketika masalah itu. Cara itu harus ditempuh. Ya.
Nah, kemudian kamu harus pakai baju seragam. Nah, kalau konsekuensi peraturannya mampukah melakukannya? Terima kasih. Apakah Anda mampu melakukannya? Terima kasih. Dafa mampu taat peraturan misalnya. Ya, sekolah mengucapkan terima kasih. Bagus. Itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kalau Ananda sudah ke sekolah mengikuti peraturan, Bapak yakin dengan mengikuti peraturan itu sudah dibuat dengan sebaik mungkin oleh sekolah dan kelas, itu agar terjadi kolaborasi di dalam kelas kita, kemudian kolaborasi di dalam sekolah kita, agar tidak ada perbedaan-perbedaan strata, perbedaan ekonomi di sekolah kita. Ya, termasuk juga rambut hijab. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita agar kita yang sama dengan teman-teman. Kalau setelah zaman itu terserah Anda. Cuma nanti ada peraturan di masyarakat, ada peraturan di instansi yang ada masing-masing. Nah, kunci peraturan yang apa? Siapa? Desi. Satu orang yang membenci peraturan. Alasannya kenapa, Desi? Kenapa benci? Desi ya. Alasannya kenapa? Kenapa membenci peraturan? Enggak apa-apa, sampaikan aja Bapak menerima. Bapak nggak menyalahkan, setiap orang menyalahkan. Kenapa? Kenapa Desi? Kenapa membenci peraturan? Enggak sanggup. Contohnya peraturan yang Desi nggak sanggup. Pergi keluar di sekolah atau di rumah? Hah? Di rumah pergi keluar nggak boleh sama orang tua. Jadi untuk belajar kelompok pernah disampaikan nggak? Kalau belajar ke rumahnya itu untuk belajar kelompok ya Bu, nggak dibolehkan juga. Kalau seperti itu mungkin pendekatan kepada orang tua dan pengawas. Biasanya orang tua itu yakin ketika sudah percaya kepada anaknya. Ya memang kadang peraturan ini menyiksa ya. Murid dan anak membenci peraturan, ya. Dan Bapak berharap kalau ada yang tidak suka dengan peraturan, sampaikan kepada orang yang berwenang tersebut, kemudian kemukakan alasan. Dan Bapak kalau sebagai orang tua, kalau belajar kelompok, Bapak rasa kalau pribadi Bapak sebagai orang tua silakan. Nah, cuma mungkin ada pengawasan alasan orang tua itu nanti ditanyakan juga Desi, apa alasan ayah atau ibu tidak bolehkan untuk belajar kelompok. Nah, nanti dicarikan solusi bersama orang tua ini sih. Solusinya bersama orang tua dicarikan, atau misalnya mama yang ngangkat atau ayah yang ngangkat. Nah, solusinya dicarikan bersama orang tua. Jangan kita sendiri, ya, mengutamakan itu sendiri. Ya mungkin itu solusi di awal, nanti coba cara tersebut, kalau nggak berhasil coba lagi cara lain. Dan itu cara yang positif ya. Kemudian murid anak menghormati peraturan, dan yang restitusi ini murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi peraturan ini gunanya untuk ini menghormati diri kita dan orang lain. Ya, kita kayak ini. Tetapi kita berlagak di sekolah dengan hati-hati, dengan sepatu bagus berwarna-warni kita, dan kita tidak menghargai kepada yang apa adanya. Jadi pakaian itu kadang itu mempengaruhi kita. Makanya dengan peraturan Anda tidak akan sadar menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Ya, Katipo pernah berkata ya, Katipo masalah sampai aromanya ke tetangga kita, aroma masakan kita, sementara tetangga kita nggak makan.
restitusi ini positif, hukuman memang negatif, dan konsekuensi ini bersifat netral. Kemudian awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu hukuman. Awas bisu rambut panjang Bapak potong. Sering ya, Bapak sering ngomong itu. Ancaman Bapak misalnya kalau akhir semester rambut harus dipotong. Kalau tidak termasuk sekolah, karena Bapak ditekan juga oleh sekolah. Pak Nepi, kalau masih ada siswa rambut panjang itu harus diproses Pak Nepi. Harus dipotong, kasih tindakan Pak Nepi. Nah ini awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Kadang seperti itu dengan peraturan. Nah kemudian lakukan apa yang saya katakan. Kalau konsekuensi, nah seperti itu lakukan saya katakan. Yang Bapak harapkan adalah ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Kalau mau rambut pendek itu kesadarannya memang rambut pendek itu yang disadarkan. Bukan diancam terus. Harapan sampai panjang, awas visual, Pak Karet. Nah, bukan yang hukuman ini, tetapi yang ini Bapak harapkan. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Rambut pendek itu sudah kesadaran dirinya. Berpakaian itu sudah kesadaran dirinya. Memakai sepatu itu sudah kesadaran dirinya. Datang ke sekolah tepat waktu kesadaran dirinya. Kedua, kandidat. Kalau kerja sedikit, kalau seperti itu nanti biasa di kehidupan. Biasakan kalau perlu dibagi tugas ke rumah, awak bagi dari rumah. Kawan, kita kita. Kawan, awak bagi awak bagi tugas kawan kelola, kawan alis makan kawan, makan siapa sih kawan, tambahlah sedikit. Siapa ayalah tambah sedikit. Kesepakatan itu yang diharapkan. Dalam pikiran, termasuk juga dalam organisasi, pasti kita ditemui seperti itu. Bahkan ada orang yang saling mengejek. Kebijakan itu pasti ada orang yang selalu mencari. Tetapi kebijakan yang didasarkan atas kesepakatan bersama, atas keputusan bersama, Anda harus sadar untuk menentang. Karena sudah keputusan bersama. Kalau di dalam Islam, walaupun salah keputusan tersebut, tetapi sudah berdasarkan kesepakatan bersama, sudah musyawarah dan mufakat bersama, itu harus dilaksanakan. Ya, termasuk di organisasi. Nah, kemudian kalau hukuman ini modelnya paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus dan respon. Kalau restitusi ini kontrol. Kalau dulu hanya mengontrol saja, boleh rambut panjang. Paling Bapak kasih nasihat aja, hanya rambutnya panjang, besoknya pasti dipotong. Karena sepatunya mana kalau nggak hitam, kenapa pakai sepatu hitam basah? Besoknya dipakai ya. Nah itu udah instansi tinggal teori kontrol aja lagi, nggak berlaku hukuman. Karena hukuman itu terpaksa dan Ananda juga terpaksa melakukannya. Makanya dibangun dulu keyakinan tadi ya, segitiga restitusi tadi. Kemudian ada mendorong disiplin positif restitusi, mendorong kepatuhan, mendorong menyalahkan diri. Nah, ada yang mendorong menyalahkan diri. Dan terakhir ada konsep diri buruk. Kalau sering tertekan misalnya, sering dapat hukuman. Nah, jadi hal seperti itulah yang perlu Anda terapkan sekarang dalam kehidupan. Kalau dalam keluarga misalnya kayak Desi tadi, nggak boleh keluar sama orang tuanya walaupun untuk belajar kelompok. Tanyakan ke orang tua, apa solusi tepatnya dari orang tua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara ataupun menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan hati, jiwa dan raga kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali
bacaan umul Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma hawin alaina fi sakratil mauti wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma alimna majahirna wa zakirna manasina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tiada kata yang patut kami haturkan melain sanjungan tertinggi bagimu ya Allah. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul bersama anak-anak kami di sekolah yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat menambahkan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak bangsa-bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rabb, muliakanlah guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini ya Allah. Ya Allah yang maha menggerakkan hati hamba-Mu, gerakkanlah hati pemimpin kami untuk selalu memperhatikan kesejahteraan para guru-guru kami di negeri ini, baik material dan moral ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa ayah dan bunda kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, dan bahkan mereka meregang nyawa demi membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf ya Allah. Jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Muakhir,
akhir hayatana bi husnil khatimah. Ya Allah yang maha mengakhiri, akhirilah hayat kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.